Selamat siang, kita hari ini mempelajari tentang larutan sebagai materi yang paling terakhir sebelum melakukan UTS, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi hal yang akan dibahas pada modul kali ini yaitu adalah konsep larutan, konsentrasi larutan, kesetimbangan larutan, dan juga ada sifat koligatif. Kita masuk ke definisi dari konsep larutan. Jadi dalam teknisnya, ketika kita mencampur zat terlarut ke dalam pelarut, lalu kita lakukan adukan secara merata, maka nanti akan menjadi campuran yang homogen dari dua zat tersebut. Dan ini juga bisa berlaku untuk lebih dari dua zat. Hasilnya dikatakan sebagai larutan. Jadi larutan ini sudah bersifat homogen atau dia tercampur. Larutan contohnya dapat bersifat gas, padat, dan juga cair. Kalau gas, ada udara. Padat, aloy. Cair, contohnya adalah air laut, yaitu garam yang di lautan membuat air laut menjadi asin. Nah, di kuliah ini yang akan dipelajari yaitu adalah larutan yang berwujud cair. Ini contoh-contohnya ada pada tabel untuk mengetahui hasil dari pencampuran zat yang satu dan juga zat kedua dapat menghasilkan gas, cairan, maupun padatan sebagai larutannya. Contohnya, kalau gas tadi ada udara, ya. Kalau air, ada air soda misalnya. Contoh larutan yang kita tadi bahas tentang air soda dapat diaplikasikan dalam produk minuman berupa soft drink atau minuman berkarbonasi. Itu dihasilkan dari zat pelarutnya air dan yang larut yaitu adalah CO2 plus gula. Jadi deh itu produk minuman yang disenangi oleh masyarakat saat kini. Ketika panas-panas diminum ternyata airnya bersoda. Aplikasi di luar negeri, air mineral pun bisa dijadikan air soda tanpa rasa karena bersifat menyegarkan. Lalu ada di sini udara. Udara zat pelarutnya yaitu adalah N2 dan zat yang terlarut di dalamnya adalah A2, AR dan juga CH4. Nah, lalu di sini juga ada dari solder sebagai solid. Zat pelarutnya apa? Pb, yang terlarut adalah Sn. Nah, di sini ketika ada dua zat dengan gaya-gaya antar molekul yang sama, maka akan cenderung saling melarutkan. Contoh, molekul nonpolar dapat larut dalam pelarut nonpolar, yaitu CCl4 dalam C6H6. Lalu di sini ada juga molekul polar dapat larut dalam pelarut polar. Contohnya, C2H5OH dalam H2O. Lalu ada senyawa ionik lebih dapat larut dalam pelarut polar. Misal NaCl di dalam H2O atau NH3. Larutan berair dari spesies molekul. Nah, di sini ada kelarutan metanol dalam air. Ketika masih berbentuk air dapat dilihat di sebelah kiri. Dan yang di tengah ada metanol. Dicampur, maka akan menjadi larutan yang memiliki molekul seperti yang di sebelah kanan, yaitu campuran antara air dan juga metanol. Reaksi pelarutan molekul, misalnya, saya memiliki zat terlarut sukrosa, yang biasa diketahui gula. Lalu, pelarutnya yaitu adalah air. Sukrosa itu kan padatan. Lalu saya larutkan ke dalam air, maka menghasilkan larutan gula atau larutan sukrosa. Sehingga di sini reaksinya yang akan terjadi yaitu C12H22O11 sebagai sukrosanya itu dan padat. Saya larutkan, maka akan menjadi C12H22O11 aqueous. Ya, aqueous itu seperti larutan ya, aqueous. Berarti larutan berair tapi bersifat manis. Nah, di sini ada NaCl
yang bersifat padatan juga, Na plusnya, maka saya akan menjadikan sebagai larutan juga. Jadi di situ merupakan campuran dari NaCl. Dua-duanya bersifat larutan atau cairan. Dan di sini berarti larutan berair dari spesies ionik atau elektronik. Konsepnya setiap ion positif dikelilingi molekul air dan setiap ion negatif juga dikelilingi molekul air. Ketika sebuah ion dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu, maka akan terjadi hidrasi. Begitu gambarnya, yang di sebelah kiri ada ion positif, di sebelah kanan ada ion negatif. Elektrolit. Tadi kita sempat membahas elektrolit, sebetulnya apa itu? Jadi ketika zat tersebut dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Lalu ada larutan non-elektrolit. Ketika zat tersebut tidak menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, pada elektrolit itu, zatnya maka akan dibagi lagi menjadi larutan yang bersifat elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Jadi di situ bergantung pada kejenuhan dari larutan tersebut. Di sini saya punya contoh soal ketika saya memiliki pelarut. Kira-kira zat yang terlarut di bawah ini lebih larut dalam pelarut mana? Yang pertama, ada Br2 di dalam benzena atau dalam air. Yang kedua, ada KCl dalam karbon tetraklorida atau amonia. Yang ketiga, ada urea dalam karbon disulfida atau dalam air. Yang mana coba? Saya bisa prediksi yang pertama harusnya larut di dalam benzena. Yang kedua, amonia. Dan yang ketiga, air. Karena tadi sifat-sifatnya, sifat benzena dan juga sifat air, yang mana yang lebih mudah melarutkan zat. Lalu ada latihan yang kedua, ini untuk dikerjakan di rumah. Konsentrasi larutan untuk kita menyiapkan sebuah larutan yang diketahui sebagai molaritas. Saya akan membuat sebuah larutan dengan mengencerkan volume zat tertentu. Di sebelah A saya tuang dulu larutnya. Lalu yang B, pelarutnya itu akan memberikan padatan yang ada di A tadi yang warna abu-abu sebagai larutan C. Lihat itu, larutan C ternyata berbentuk atasnya itu meniskus. Yang dihitung adalah pada tanda yang merah, mililiternya sebanyak itu. Jadi dari yang B menjadi ke C, volumenya bertambah. Kenapa? Karena kita menggunakan tambahan pelarut untuk melakukan pelarutan tersebut atau membentuk larutan tersebut. Ketika membentuk meniskus berarti apa? Ingat-ingat kuliah yang seminggu lalu. Ada meniskus, yaitu yang cembung atau yang cekung, dapat diketahui jenis larutannya bagaimana. Konsentrasi larutan adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan. Yang A, kita lihat nih, persen berdasarkan massa. Berarti dihitung bobot per bobot. Bobot per bobotnya berarti dia dalam bentuk padat. Jadi di sini ada massa zat yang terlarut dibagi dengan massa zat terlarut ditambah massa pelarut dikali 100%. Nah, maka nanti hasilnya adalah massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Sedangkan ada juga persentasenya berdasarkan volume, maka nanti adalah persen volume per volume. Sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Persen bobot per volume atau persen B per V sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%
Dan molaritas berarti dia M besar sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan, dan molalitas M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Ingat, kalau molaritas berarti dia per liter larutan, kalau molalitas berarti mol zat terlarut per kilogram massa pelarut. Ingat-ingat lagi konversinya. Fraksi mol. Nah, di sini berkaitan dengan mol zat A dibagi dengan jumlah mol seluruh komponen. Berarti kalau fraksi mol untuk zat A, lambangnya yaitu XA. ppm adalah banyaknya bagian zat terlarut dalam 10 pangkat 6 bagian pelarut. ppm sama dengan miligram terlarut dibagi liter larutan. Ada juga miligram terlarut dibagi dengan kilogram larutan. Bergantung mau yang mana ini, mau yang volume atau yang massa atau bobot. Lalu ada ppb, banyaknya bagian zat terlarut dalam 10 pangkat 9 bagian pelarut. Cara mencarinya adalah mikrogram terlarut dibagi dengan liter larutan, dan mikrogram terlarut dibagi dengan kilogram larutan. Pengenceran larutan merupakan prosedur untuk menyiapkan larutan yang kurang pekat dari larutan yang lebih pekat. Saya mau buat teh. Teh saya seduh ke dalam air panas dan akan menjadi teh yang sangat berwarna merah pekat dikarenakan komposisi air panasnya sangat sedikit dan massa yang akan saya larutkan adalah berjumlah 2 sendok teh. Nah, ketika saya menjadikan padatan tersebut menjadi larutan, tentunya dengan disaring ya, ujung-ujungnya karena nanti di situ ada komponen teh atau senyawa dalam teh yang larut di dalam air seduhannya dan memberikan warna kuning atau warna kemerahan atau kecoklatan pada teh. Nah, warna yang identik dengan gelap tersebut atau hitam, saya akan encerkan dengan cara menuangkan setengah dari larutan tersebut ke gelas lain dan saya campur dengan air dingin. Maka di situ saya akan mendapatkan teh yang lebih encer. Akibatnya adalah rasanya tidak pahit. Begitu ilustrasinya, sedangkan ketika kita meminum teh yang sangat pekat, rasanya cenderung pahit. Begitu pula dengan pengenceran larutan dalam contoh lainnya pada konsep kimia. Gambarannya seperti itu. Jadi harus ada yang ditambahkan, yang dinamakan sebagai pelarut. Mol zat terlarut sebelum pengenceran, saya simbolkan sebagai I, sama dengan mol zat terlarut setelah pengencerkan. Simbolnya adalah F. Sehingga di sini berlaku persamaan. MI dikali VI sama dengan MF dikali VF. M itu berarti mol, V itu adalah volumenya. Contoh soal, hitunglah molalitas suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 75 gram BaNO3 2 kali, berarti kalau ada S dia solid, ke dalam 374 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu yang ditanya apa. Molalitas. Berarti yang ditanya molalitas. Nah, bagaimana rumus molalitas? Kita mundur ke sebelumnya. Molalitas yaitu adalah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Bagaimana kita mengetahui mol zat terlarut? Apakah sudah diketahui tadi mol zat terlarutnya? Belum ya? Sehingga yang diketahui adalah massanya. Massanya dalam gram. Gram dijadikan kilogram lebih dulu. Ingat-ingat itu.
Sehingga nanti didapat seperti ini. Massa molar dicari dulu 261,32 gram per mol. Lalu lihat di sini, 75 gram dikali dengan 1 mol per 261 yang didapat dari massa molar BaNO3 2 kali. Sehingga menghasilkan 0,287 mol. Kemudian molalitasnya berarti 0,287 mol dibagi dengan 0,374 kg. Sama dengan 0,767 molalitasnya. M kecil ya kalau molalitas. Kalau molalitas M-nya M besar. Ingat yang gram dijadikan kilogram. Dan ingat untuk mencari mol kecil ini ada rumusnya sendiri ya. Nanti dicari tahu dari rumus yang sebelumnya. Contoh yang kedua, bagaimana menyiapkan 60 ml 0,2 molaritasnya dan itu untuk HNO3 dari larutan, stok 4 molaritas untuk HNO3. Nah, ini pakai konsep kesetimbangan. Tadi ada yang dinamakan rumusnya M besar dikali V besar, yaitu volume, M yaitu molaritasnya, sama dengan M besar F dikali V besar F. Yang diketahui di sini yaitu adalah untuk volume dari HNO3, sehingga ditulis di sini VF-nya sama dengan 0,06 liter, karena liter itu adalah konversi dari mililiter, ya dibagi, jadi 60 dibagi 1000 sama dengan 0,06. Yang ditanya volumenya, karena kita harus menyiapkan berapa banyak larutan yang diperlukan untuk membuat seperti ini larutan stoknya. Berarti V2-nya, VI-nya kita tanya. Yang telah diketahui molaritasnya ya. Kita gunakan untuk yang molaritas berarti mol zat terlarut dibagi liter larutan kalau belum tahu. Tapi dengan menggunakan seperti ini ya rumusnya. Karena yang di sebelah kiri mol zat terlarut sebelum pengenceran, yang di sebelah kanan mol zat terlarut setelah pengenceran. Sehingga tadi molaritasnya kita pasangkan yang setelah sama yang sebelum yang mana. Lalu dikali silang untuk mencari volume sebelum diencerkan. Ya kan? Itu sebelum diencerkan. Yang didapatkan yaitu adalah 3 ml. Kok bisa 3 ml? Karena dari 0,03 liter dikonversi menjadi mililiter, lalu ditambah dengan 57 ml air, sama dengan 60 ml larutan. Ketahuan dapatnya berapa jadinya, ya kan? Dari 3 ditambah 57 sama dengan 60. Ingat, 60 itu hasil dari sudah dilarutkan. Sehingga untuk mencapai 60 ini berapa banyak yang dibutuhkan larutan-larutannya? 3 ml untuk bagian dari yang setelah dilarutkan ditambah dengan 57 ml air. Ingat kita pakai asam ya, 3 ml asam ditambah 57 ml air. Sama dengan jadi deh dapat 60 ml. Ini latihan di rumah atau sekarang juga bisa ntar dikumpulkan. Lalu di sini ada kesetimbangan larutan. Di sini bila peristiwa pelarutan sama dengan peristiwa pengendapan. Berarti saat melarut dan juga mengendap itu sama. Akan diperoleh jumlah zat terlarut di dalam larutan tetap. Larutannya disebut larutan jenuh. Kesetimbangan dinamis. Contohnya bagaimana? Mau membuat kaldu nih, kaldu ayam. Kita gunakan jahe bubuk, gunakan kunyit bubuk dan yang lain-lain termasuk tambahan kaldu ayam. Ternyata saat kita sudah campur kebanyakan garam ataupun kebanyakan dari
zat yang bersifat larut ternyata ada yang mengendap. Jamu juga begitu. Nah, yang mengendap itu berarti itu merupakan sisanya. Itu berarti jenuh ya larutannya. Kenapa jenuh? Karena sudah tidak mampu untuk melarutkan sisa-sisa hal yang harusnya terlarut. Gitu ya. Ini ada ilustrasinya di gambar yang bisa dilihat teman-teman. Jenis larutan, di sini ada yang tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Kalau tak jenuh, ada zat terlarutnya lebih sedikit daripada yang seharusnya dilarutkan oleh pelarut pada suhu tertentu. Sedangkan larutan yang jenuh, terdapat jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut pada suhu tertentu. Berarti udah maksimal. Kalau tetap dipaksa ditambah lagi zat yang terlarut, lebih banyak daripada yang terdapat dalam larutan jenuh tersebut pada suhu tertentu, maka larutannya akan menjadi lewat jenuh. Ya contohnya tadi, mau membuat jamu, mau yang sangat pekat, ya ternyata mengendap. Begitu juga dengan membuat teh pekat. Kita buat dengan banyak-banyak teh di situ, senyawa teh, atau zat yang hendak dibuat larutan tersebut, ternyata ada endapan yang warna merah di bawah ketimbang yang di atasnya. Berarti itu sudah jenuh, yang di bagian bawahnya itu menjadikan tanda. Di sini ada suhu dan kelarutan, yaitu hubungan kelarutan, padatan, dan suhu dari berbagai macam senyawa. Umumnya berhubungan dengan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Dan kelarutannya dianggap atau memiliki satuan gram terlarut per 100 gram H2O. Jadi kita dengan menggunakan pelarut air di sini. Untuk larutan KCl contohnya, semakin tinggi suhunya maka kelarutannya akan semakin tinggi. Ya, hampir 50 gram terlarut per 100 gram H2O. Begitu pula dengan apa itu? NaCl atau larutan senyawa natrium klorida. Semakin tinggi suhunya, maka kelarutannya akan semakin naik. Ya, ternyata suhu membantu untuk melarutkan padatan. Ya, contohnya saja gula. Gula lebih banyak terlarut kalau kita menggunakan suhu panas dibandingkan suhu dingin. Kelarutan meningkat ketika suhu meningkat. Untuk senyawa Na2SO4 dan juga Ce2SO4 3 kali, diketahui kelarutan menurun ketika suhu meningkat. Lalu di sini ada kelarutan gas dan suhu. Di sini akan menjadi menurun kelarutannya ketika suhunya meningkat. Tadi contohnya ada di O2. Tekanan dan kelarutan gas. Itu disebut seperti kelarutan suatu gas dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan gas di atas larutan, yaitu hukum Henry. C, konsentrasi dalam molaritas gas yang terlarut sama dengan konstansanya dikalikan dengan tekanan gas di atas larutan. Contoh soal, diketahui kelarutan H2S dalam bentuk gas yaitu 437 cm per kubik dalam 100 gram H2O. STP ini dalam konsep kesetimbangan ya, berapa konsentrasi molal pada tekanan 10 atmosfer. Mol H2S sama dengan 437 cm kubik dikali dengan 1 liter per 1000 cm per kubik dikali 1 mol per 22,4 liter sama dengan 0,019 mol. Nah ini konsep untuk mencari mol H2S. Tapi jangan lupa untuk dikonversikan, karena cm pangkat 3 kubik ini harus dihapuskan dan diganti menjadi liter. Sehingga dikonversi dengan seperti ini, lalu jangan lupa dikali 1 mol per 22,4 liter. Sehingga didapatkan 0,0195 mol. Molalitasnya adalah 0,195 mol atau M kecil. 0,19,5 M kecil. Didapat dari mol H2S dibagi per 0,1 kg.
0,1 kg dapat dari mana? Dapat dari gram H2O dikonversi menjadi kilogram. Sehingga konsentrasi molal pada 10 atmosfer yaitu konstanta dikali tekanan 0,195 dikali dengan 10 atm, yaitu 1,95 m kecil. Latihan soal yang kedua, dikerjakan di rumah. Atau sekarang juga boleh. Dan ini ada contoh fenomena hubungan tekanan dan kelarutan. Ada di minuman bersoda contohnya. Saat kita menggoncang-goncang minuman soda tersebut dan kita buka tutupnya, maka nanti sodanya akan ke atas. Berarti sodanya terlarut di dalam air. Dan kita lakukan penekanan di situ. Kesetimbangan larutan. KSP adalah konstanta hasil kali kelarutan. Jadi di sini AgCl-nya dalam bentuk solid akan menjadi sebuah larutan, maka dibagi menjadi Ag plus Cl min. Nah, KSP-nya berarti Ag plus dikali Cl min. Konstanta hasil kali kelarutan atau hasil kali kelarutan sama dengan hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusun dipangkatkan koefisien stoikiometri pada kesetimbangan. Ini akan menjadi sebuah KSP. Contohnya seperti yang di bawah lagi seperti ini ya. Yang Ca32+, ada 3-nya karena 3-nya pindah ke depan. PO4-nya menjadi 2 karena 2-nya juga pindah ke depan. 3 min. Supaya setimbang jadi pindah seperti itu. Sehingga KSP-nya nanti menjadi perkalian rangkap. Ca2 plusnya menjadi pangkat 3. PO3 3 minnya menjadi pangkat 2 atau 2 kali. Nah, ini KSP-nya telah diketahui kelarutan dari sebuah komponen atau senyawa yang bersifat terlarut dan ionik pada suhu 25 derajat Celcius dapat dilihat pada tabel di bawah ini atau tabel ini. Di sini ada aluminium hingga senyawa klorida. Tulislah hasil kali kelarutan dari perak bromida, strontium fosfat, aluminium karbonat, nikel 2 sulfida. Jawabnya seperti apa? Coba dijawab ya. Kelarutan atau gram per liter. Jumlah gram zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Jadi kalau misalnya sudah tahu simbolnya gram per liter, berarti artinya ya jumlah gram zat terlarut di dalam 1 liter larutan yang jenuh. Dan kelarutan molar, mol per liter, berarti artinya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Ya, ilustrasinya ada di bawah. Ini ada hubungan antara KSP dan solubilitas atau kelarutan dari komponen yang padat dan dia memiliki molar atau molaritas dari AgCl, BaSO4 hingga Ca3, PO4 2 kali. Di sini ada kation sama anionnya telah diketahui. Kation untuk Ca3 yang paling bawah ya, Ca3, PO4 2 kali, ada 3S dan anionnya ada 2S sehingga di sini KSP-nya yaitu 108 S pangkat 5. S-nya itu didapat dari KSP dibagi 108. Pangkat 1/5. Contoh soal. Ini saya memiliki kelarutan kalsium sulfat yaitu 0,67 gram per liter dan tentukan nilai KSP atau kalsium sulfat. Kelarutan adalah konsentrasi suatu larutan jenuh. Konstanta hasil kali kelarutan adalah konstanta kesetimbangan. Itu yang harus diingat. Dan jawabannya berarti kelarutannya harus diubah menjadi kelarutan yang bersifat molar. 0,67 gram per liter dikali 1 mol per 136,2 gram. Sehingga menghasilkan 4,9 dikali 10 pangkat 3 mol per liter.
CaSO4 dalam bentuk solid lalu dilarutkan, jadi Ca2+ ditambah SO4 2-. Di sini telah dilihat atau didapat Ca2+-nya memiliki nilai 4,9 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter, dan SO4 pangkat 2 minnya juga sama. Sehingga KSP-nya adalah, tinggal dikalikan saja kedua hasil tadi, kelarutan molarnya, dan didapatkan 2,4 10 pangkat min 5. Ini dilakukan di rumah. Dicoba ya latihan soal. Barang siapa yang mengumpul latihan soal tersebut, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Berapakah kelarutan paraklorida dalam gram per liter jika KSP AgCl adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 10? Ini AgCl dalam bentuk solid dijadikan larutan. Memang harus kita pecah-pecah seperti ini dulu supaya mengetahui kation dan anionnya. Tapi kalau udah paham ya nggak apa-apa, mau langsung seperti tanpa ada pemecahan silahkan. Tapi lebih baik jika rumus ini ditulis lebih dulu. Sehingga awalnya 0,0 itu perubahannya berarti plus 1 ya, S-nya hanya satu kali saja dan akhirnya pun tetap SS. Sehingga KSP-nya yaitu adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 10, karena dia Ag itu 1 dan Cl itu 1 juga, dikalikan berarti menjadi sebuah pangkat ya, bilangan berpangkat kuadrat. Jadi di sini S kuadrat. S kalau mau mencari S saja berarti harus diakarkan KSP-nya. Diketahui tadi KSP-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 10. Ketika diakarkan maka hasilnya adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 5. Matematikanya juga harus bermain. Kalau tidak tahu, ada kalkulator. Digunakan kalkulatornya. Ag plus sekian dan Cl min sekian. Jadi kelarutan AgCl-nya 1,3 dikali 10 pangkat minus 5 mol AgCl per 1 liter larutan dikali 14 3,35 gram AgCl dibagi 1 mol AgCl. Ingat yang sama, kalau perkalian silang seperti ini dicoret, yang merupakan satuan yang sama, lalu hasilnya adalah 1,9 10 pangkat minus 3 gram per liter. Jadi, latihan soal selanjutnya adalah ini. Kerjakan juga. Hasil kali ion Q, lambangnya Q atau satuannya Q, yaitu hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusun dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, subskrip 0 itu artinya konsentrasi awal dan tidak selalu berarti konsentrasi pada kesetimbangan. Belum tentu sama berarti. Pelarutan suatu padatan ionik ke dalam larutan berair akan berlaku. Hasil kali ionnya itu akan lebih kecil dari KSP. Bisa juga hasil kali ion sama dengan KSP, maka dikatakan larutan tersebut jenuh. Tetapi ketika hasil kali ionnya lebih besar daripada KSP, maka larutannya lewat jenuh. Kalau sudah ada larutan lewat jenuh, ada endapan yang terbentuk. Bisa dilihat dari larutannya ada endapan di bawahnya. Dan untuk Q lebih kecil daripada KSP tadi, akan menjadi larutan tidak jenuh. Jernih nanti larutannya. Contoh kalau kita mau buat teh manis, tambahin gula, ternyata pas komposisinya, maka tidak akan ada endapan dari warna teh atau komponen pewarna dari teh. Contoh soal untuk memprediksi reaksi pengendapan. Jika 2 mili NaOH dengan molaritasnya 0,2 ditambahkan ke dalam 1 liter CaCl2 dengan molaritas 0,1, apakah yang akan terjadi? Contohnya, apakah ada endapan? Kita lihat dulu ion-ion yang ada dalam larutannya, yaitu ada Na+, OH-, Ca2+, Cl-. Yang mungkin mengendap biasanya CaOH2. Itu sudah ada di aturan kelarutan.
Nah, kira-kira kalau misalnya endapan, konsepnya yaitu Q sama dengan Q lebih besar daripada KSP. Maka endapan itu terbentuk. Apakah Q nanti lebih besar daripada KSP-nya? Tapi untuk CaOH2. Kita lihat di sini Ca2 plusnya ada 0,1 molaritas. OH minnya ada 4 kali 10 pangkat minus 4 molaritas. Q sekian. Ya, dikalikan berarti. Ternyata hasilnya ini. KSP-nya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 6. Sehingga Q lebih kecil daripada KSP. Jawabannya, endapan tidak akan terjadi. Latihan soal. Lakukan lagi di rumah. Efek ion senama. Ketika ada pergeseran kesetimbangan yang disebabkan oleh penambahan senyawa yang memiliki ion yang sama, zat yang dilarutkan. Adanya ion senama menurunkan ionisasi asam lemah atau basa lemah. Contoh, ada CH3COO Na yang bersifat elektrolit kuat dan CH3COOH yaitu asam lemah. Ionnya senama tidak? Oh iya, ada CH3COO-. Itu setelah dipecah kita akan mengetahui. Yang tidak senama kan ada Na+ dan juga H. Itu berbeda, tetapi CH3COO-nya sama. Cuma kita lihat lagi sama, tapi kok ada yang elektrolit kuat sama ada yang lemah ya? Karena menurunkan ionisasi asam lemah atau basa lemah. Karena ada ion itu ya. Efek ion senama dan kelarutan. Adanya ion senama akan menurunkan kelarutan garam. Berapakah kelarutan molar AgBr dalam air murni dan 0,01 molaritas atau M besar NaBr? Dilihat dari kiri kita pecah dulu. AgBr itu diambil dari Ag dengan kationnya 1 kali dan Br anionnya 1 kali juga. KSP-nya diketahui 7,7 dikali 10 pangkat minus 13. Ini ada di tabel. Sehingga S2 sama dengan KSP. Karena di sini ya 1 kalau dikali-kali berarti S2. S sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat minus 7. NaBr juga begitu. Na kationnya 1, anionnya 1. SS. Sehingga di sini diketahui ada molaritasnya 0,001. S-nya hanya 1 ya, jadi Br-nya di sini 0,01 ditambah S hampir setara, yang mana hampir setara dengan 0,001 juga, dan KSP-nya hanya dikalikan 0,0010 dikali S, hasilnya adalah 7,7 dikali 10 pangkat minus 10. Sifat-sifat koligatif. Sifat-sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel atom, molekul, ion, zat terlarut, dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Ini rumus-rumusnya dari 1 sampai ke 4. Sifat koligatif larutan non-elektrolit, ada penurunan tekanan uap, yang mana dilambangkan P1 sama dengan X1, dan P1, tapi 0, yang mana adalah tekanan uap pelarut murni, dan X1 itu adalah fraksi mol pelarut. Dikatakan sebagai hukum Raoult. Kita lihat lagi di sini ada jika larutan hanya mengandung satu zat terlarut, maka berlaku rumus yang ada di bawah ini. Delta P sama dengan X2 P1. 0 ya, delta P sama dengan X2 P1 0. X2-nya yaitu fraksi mol zat terlarut. Ingat-ingat pelarut dan terlarut ya. Pelarut yang melarutkan, terlarut yang larut. Di sini ada
tekanan untuk skema tekanan untuk senyawa benzen dalam milimeter Hg. Idealnya biasanya ketika senyawanya itu 1, maka tekanannya sekitar 300 mm Hg. Rumusnya ada di sebelah kanan. Contoh soal, pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap benzena murni 0,1252 atm. Andaikan 6,2 gram naftalena dengan massa molar 128,17 gram mol pangkat minus 1 dilarutkan dalam 78 gram benzen dengan massa molar 78 gram mol pangkat minus 1, hitunglah tekanan uap benzen di atas larutan dengan asumsi perilaku ideal. Berarti kita harus cari dulu mol naftalenanya dan juga mol benzena. Setelah itu, cari tekanan uap benzena di atas larutan. P benzena sama dengan P0 dikali fraksi mol benzen. Seperti itu dan didapatkan 0,119 atmosfer. Kenaikan titik didih. Titik didih perubahannya yaitu adalah titik didih yang telah berubah atau titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut murni atau TD pangkat 0. TD atau titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut. Delta atau kenaikan titik didih biasanya lebih besar daripada 0. Delta TD itu dapat juga dicari dengan mengalihkan konstanta kenaikan titik didih molal dalam derajat Celcius per molal dengan molalitas larutan atau M kecil. Di sebelah kiri ini ada kurvanya. Ada titik beku, titik didih, terus itu titik didih air dan juga yang larutannya. Biasanya titik didih larutan akan lebih besar daripada titik didih pelarut murni atau di sini air. Molal boiling point elevation and freezing point depression constants of several common liquids. Ini ada tabelnya yang terhitung pada tekanan sebesar 1 atmosfer. Untuk pelarut air, benzena, etanol, asam asetat, dan juga siklohesan. Normal titik bekunya, titik beku normal yaitu untuk air 0. Tapi di sini kita ada lihat normal boiling point-nya 100 derajat Celcius. Untuk KB-nya atau konstanta penurunan titik beku yaitu 1,86 derajat Celcius per molal dan untuk konstanta titik didihnya 0,52 derajat Celcius per molal. Ini dalam tekanan 1 atmosfer. Begitu pula seterusnya untuk senyawa yang lain. Contoh soal, berapakah titik beku suatu larutan yang mengandung 478 gram etilena glikol, yang mana adalah anti beku, dalam 3202 gram air. Massa molar etilena glikol adalah 62,01 gram. Kita lihat dulu delta TB-nya berapa. Delta TB dicari dengan mengalihkan KB dikali M. KB airnya diketahui adalah 1,86 derajat Celcius per mol, didapatkan dari tabel ini. Sehingga mol kecil atau molalitasnya mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Diketahui untuk mencari mol zat terlarut tersebut adalah seperti ini. Lalu tinggal dibagi dengan kilogram pelarutnya. Banyaknya berapa? Hasilnya adalah 2,41 mol. Lalu kita kalikan dengan KB-nya, 2,41 tersebut. Sehingga diketahui penurunan titik beku adalah minus 4,01
4,48 derajat Celcius. Harus diminuskan ya, karena itu penurunan titik beku. Latihan soal yang berikutnya, kerjakan sendiri lagi di rumah. Tekanan osmotik. Osmosis adalah aliran molekul pelarut secara selektif melewati membran berpori dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan ada yang dinamakan membran semi-permeable yang memungkinkan molekul pelarut melewatinya tetapi menghalangi lewatnya zat terlarut. Tekanan osmotik atau Rho yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis. Rho dicari dengan mengkalikan MRT. Kita lihat di sini ya, osmotic pressure, contohnya yang dilingkarkan ini, pojok kanan atas. Tekanan di sini, seberapa banyak tekanannya untuk mendorong larutan yang encer ke yang lebih pekat tersebut. Kita lihat perbedaannya dari situ, dari Rho-nya. Di sini ada dalam suatu sel terdapat larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Jadi, yang warna oranye adalah molekul air. Yang warnanya abu-abu bundar-bundar, molekul larutan. Untuk larutan isotonik, gampangnya ketika adik-adik meminum minuman yang bersifat mengandung ion. Nah, itu bisa dikatakan larutan isotonik. Maka arahnya akan ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar. Yang masuk ke dalam di sini molekul airnya, yang keluar juga ada molekul air, jadi setimbang. Kalau larutan hipotonik lebih banyak masuknya daripada yang keluar. Kalau larutan hipertonik yang lebih pekat, maka kebanyakan dia airnya terdistribusi keluar. Tuh ya, yang di dalam lebih ada hanya sel-selnya saja yang mengandung si pekat tadi. Contoh soal, seorang dokter yang meneliti sejenis hemoglobin melarutkan 21,5 mg protein dalam air pada suhu 5 derajat Celcius sehingga terbentuk 1,5 ml larutan dengan tujuan untuk menghitung tekanan osmotiknya. Pada kesetimbangan, larutan tersebut memiliki tekanan osmotik sebesar 3,61 torr. Berapakah massa molar hemoglobin tersebut? Dijawab dulu ya. Untuk tekanan, kita harus mengubahnya menjadi atmosfer. Dari 3,61 torr, maka harus dikalikan 1 atm per 760 torr. Begitu cara mengkonversinya. Lihat lagi video yang sebelumnya yang saya upload pada pekan ke-6. Sehingga dihasilkan tekanan dalam atm yaitu 0,004. Suhu harus diubah menjadi Kelvin, sehingga Celcius harus ditambahkan dengan 273,15. Diperoleh 278,15 Kelvin. Volume 1, ml harus dijadikan liter lebih dulu, sehingga dikali dengan 1 liter per 1000 ml. Sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 3 min 3 liter. Artinya 0,001,5. Ya 0,00015. Karena 1,5 dibagi dengan 1000. Begitu untuk mencari liter. Dan volume yang miligramnya pun harus diganti menjadi gram. Sehingga itu bukan volume ya. Ya, volume untuk 21,5 mg-nya harus dijadikan gram. Sehingga untuk miligram ke gram harus dibagi menjadi 1000. Dibagi 1000. Dan dihasilkan 2,15 dikali 10 pangkat min 2 gram. Rho sama dengan MRT. M didapatkan dari massa dibagi massa relatif, dibagi lagi dengan volume, lalu dikali RT. Sehingga didapatkan penurunan seperti itu, dan hasilnya MR yaitu adalah massa relatifnya yaitu adalah 6,87 dikali 10 pangkat min 4. Nah, itu harus dianalisa seperti itu.
Sehingga didapatkan MR-nya yaitu 6,87 dikali 10 pangkat 4. Yang dicarikan massa molar. Massa molar kan MR. MR dari M besar itu dipecah, massa dibagi MR, dibagi V. Dapat deh seperti itu. Dikalikan silang, dipindahkan. MR-nya kalau mau dipindah ya jadinya rho dikali V. Di atasnya masih sama. Massa dikali R dikali T. Contoh soal kedua, 7,85 gram sampel suatu senyawa dengan rumus empiris C5H4 dilarutkan dalam 301 gram benzena murni. Titik bekunya adalah 1,05 di bawah titik beku benzena murni. Berapakah massa molar dan apakah rumus molekul dari senyawa tersebut? Jawabannya, M sama dengan delta TB per KB. Dan didapatkan lagi kita mencari MR-nya berapa, didapatkan seperti ini, 127 gram per mol. Ya, N-nya 2 tuh. Kenapa 2? Ayo, kira-kira. Karena merupakan hasil dari rumus molekul C10H8 dari C5H4 agar menjadi C10H8 maka harus dikalikan 2. Ya. Jadilah ini rumus molekulnya C10H8. Sifat-sifat koligatif larutan ionik. Untuk larutan ionik, banyaknya ion yang ada harus diperhitungkan. Untuk penurunan tekanan uap, maka dia berwarna hijau atau deltanya hijau. P sama dengan IX terlarut atau senyawa terlarut, X itu senyawa, dan P adalah tekanan. Tekanan pelarutnya berapa? Lalu di sini untuk kenaikan titik didih, berarti TD sama dengan IKD dikali mol. Untuk penurunan titik bekunya, TB sama dengan IKB dikali M. Untuk tekanan osmotik, Rho IMRT. I itu adalah faktor Van 't Hoff atau banyaknya ion yang ada. Sifat koligatif larutan elektrolit. 0,1 mol larutan NaCl itu adalah 0,1 mol Na plus ion dan 0,1 mol Cl min ion. Lalu di sini juga ada 0,1 mol larutan NaCl yang mana memiliki 0,2 M ion dalam larutan. Faktor Van 't Hoff-nya, jumlah partikel sebenarnya dalam larutan setelah penguraian dibagi dengan jumlah satuan rumus yang semula terlarut dalam larutan. Sehingga faktor Van 't Hoff sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Ini ada tabelnya untuk membantu perhitungan. Latihan soal berikutnya. Kira-kira berapa itu semua nomor 1 sampai nomor 3? Dijawab ya di rumah. Berdasarkan dari contoh sebelumnya. Dan yang ini juga dikerjakan. Barang siapa yang mengumpulkan, maka nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Dan minggu depan kita sudah UTS. Boleh buka buku. Waktunya 2 jam. Selamat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa memasukkan pertanyaan tersebut di kolom diskusi. Terima kasih.